Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Retno di sini dalam mata pelajaran matematika pada materi perkalian bilangan bulat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan video ini, diharapkan kalian dapat menyelesaikan operasi hitung perkalian pada bilangan bulat dengan benar. Masih ingatkah kalian bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang? Jika ada sebuah bilangan A dikalikan dengan B, maka A itu biasa kita sebut sebagai pengali, sedangkan B biasa kita sebut sebagai bilangan yang dikali. Contohnya, jika 4 dikali 2, maka 4 kita sebut sebagai bilangan pengali, dan 2 kita sebut sebagai bilangan dikali. Dan 4 kali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi angka 2 yang berulang sebanyak 4 kali. Nah, jika di dalam penjumlahan kita mempunyai kesepakatan, maka di perkalian ini kita juga mempunyai kesepakatan. Yaitu yang pertama, posisi awal selalu berada di angka 0 dan menghadap ke arah bilangan positif. Yang kedua, jika tanda pengalinya positif, maka dia menghadap ke arah yang tetap. Lalu yang ketiga, jika tanda pengalinya negatif, maka dia berbalik arah. Yang keempat, jika bilangan yang dikali positif, maka artinya dia bergerak maju. Sedangkan yang kelima, jika bilangan yang dikali negatif, maka dia bergerak mundur. Kita coba pada soal yang pertama, yaitu perkalian bilangan positif dengan positif. Contohnya 2 dikali 3. Yang pertama kita persiapkan garis bilangannya, kemudian kita letakkan kataknya di angka 0 dan menghadap ke arah bilangan positif. Karena bilangan pengalinya positif, maka hadapnya tetap, dan karena bilangan dikalinya juga positif, maka dia bergerak maju. Katak ini bergerak maju sebanyak 3 langkah, sebanyak 2 kali, yaitu 1 dan 2. Maka langkah yang terakhir hasilnya yaitu adalah 6. Dari sini dapat kita lihat bahwa positif jika dikali dengan positif maka hasilnya adalah positif. Yang kedua, perkalian bilangan positif dengan negatif. Contohnya 2 dikali negatif 3. Yang pertama kita persiapkan garis bilangan dan kita letakkan kataknya di posisi 0 menghadap ke kanan. Karena bilangan pengalinya positif, maka posisinya tetap menghadapnya. Dan karena bilangan dikalinya negatif, maka dia bergerak mundur. Katak ini bergerak mundur 3 langkah sebanyak 2 kali. 1 dan 2. Hasilnya adalah negatif 6. Dari sini dapat kita lihat bahwa positif dikali dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Yang ketiga, perkalian bilangan negatif dengan positif. Contohnya negatif 2 dikali 3. Yang pertama, kita siapkan garis bilangan, kemudian kita letakkan katak di posisi 0. Karena dia bilangan pengalinya negatif, maka menghadapnya berubah. Lalu, karena bilangan dikalinya positif, maka dia bergerak maju. Maju sejauh 3 langkah sebanyak 2 kali. 1 dan 2. Maka hasil dari negatif 2 dikali 3 adalah negatif 6. Dari sini kita lihat bahwa bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Yang terakhir, bilangan perkalian bilangan negatif dengan negatif. Contohnya negatif 2 dikali negatif 3. Kita persiapkan garis bilangannya dan kita letakkan kataknya berada di angka 0 menghadap ke
kanan atau menghadap ke bilangan positif. Karena bilangan pengalinya negatif, maka katak ini berbalik arah, menghadap ke arah bilangan negatif. Dan karena bilangan dikalinya negatif juga, maka katak ini bergerak mundur sejauh 3 langkah sebanyak 2 kali. 1 dan 2. Maka hasilnya adalah 6. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi, kesimpulannya, dalam perkalian bilangan negatif, dalam perkalian bilangan bulat, jika bilangan positif dikali dengan bilangan positif, hasilnya positif, sedangkan negatif dikali negatif, hasilnya juga positif. Jadi di sini Bu Retno singkat dengan kata sampo. Jika tandanya sama, hasilnya positif. Bu Retno ulangi, jika tandanya sama, hasilnya positif. Yang kedua, jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Ini Bu Retno singkat dengan dane. Jadi jika negatif dikali positif, hasilnya tetap negatif. Sedangkan positif dikali dengan negatif, hasilnya juga negatif. Nah, anak-anak, kita ingat ya tadi sampo dan dane. Jika sama, hasilnya positif. Jika berbeda, hasilnya negatif. Setelah kalian memahami video ini, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ada di e-learning Minokaha Mukmin. Kalian bisa mengerjakan dengan baik dan semoga hasilnya memuaskan. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Bu Retno akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.